괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. 방금 스태프분들이 I have a headache. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mareta Indriani dengan NIM 230759196 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang mana salah satu tugas akhir kuliah umum Psikologi Pendidikan. Di sini saya mengambil tema motivasi dalam belajar. Sebelum saya menyampaikan hasil wawancara saya kepada salah satu guru terfavorit di sekolahan, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang motivasi dalam belajar. I'm okay. I'm fine. 괜찮아. 괜찮아. 땡땡땡땡땡. Motivasi belajar adalah hasrat yang timbul dalam diri siswa yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Adanya motivasi belajar akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan mengajar yang akan memberikan 2 hours later. kegiatan belajar dan mengajar yang memberikan pada arahan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Sedangkan motivasi dalam belajar adalah dua hal yang saling berkaitan, yang mana motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar pada setiap individu dapat berbeda, sehingga ada siswa yang sekedar ingin menghindari nilai yang jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru tersebut, dan orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun, ada pula siswa yang benar-benar ingin membanggakan wawasan dan pengetahuannya. 괜찮아. 괜찮아. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi motivasi dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian menentukan arah perbuatan, yaitu arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Selanjutnya yaitu menyeleksi perbuatan, yang mana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan serasi dengan mencapai tujuannya, dengan menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuannya tersebut. Kemudian mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, misalnya belajar. Kemudian motivasi berfungsi sebagai pengarah, yang mana artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 2,000 years later. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya pada salah satu guru di SMA Negeri 1 Rengat Barat yang berada di Riau. Adapun beliau yaitu Ibu Vivi Gita Rizky, SPD, yang mana Ibu Vivi saat ini mengajar mata pelajaran biologi dan sebagai salah satu staf kesiswaan di SMA Negeri 1 Rengat, yang mana sebagai berikut hasil bukti wawancara yang akan saya lampirkan. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya Mareta Indriani, mahasiswa RPLS 1 PKK UNP 2023. Saya mendapatkan tugas akhir matkul Psikologi Pendidikan dengan mewawancarai salah satu guru favorit Bu. Izin bertanya Bu, sebelumnya dengan Ibu di SMA sebagai guru mapel atau wali kelas Bu? Ibu Vivi menjawab, Waalaikumsalam. Kebetulan sekarang Ibu mengajar mata pelajaran biologi dan ada tugas tambahan sebagai staf kesiswaan. Ada yang bisa saya bantu? Pertanyaan pertama, izin bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu motivasi belajar siswa di sekolahan Bu?
Ibu Vivi menjawab, kalau masalah motivasi belajar siswa di sekolahan memang sekarang menjadi masalah bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Yang paling menjadi dasar adalah kurangnya motivasi dari dalam diri siswa sendiri dan motivasi dari orang tua sebagai lingkungan terdekat. Pertanyaan kedua, baik Bu, dengan kurangnya motivasi siswa dalam belajar, apakah berpengaruh saat dalam kelas Bu? Seperti siswa yang tidak bisa fokus, bahkan siswa tersebut tidak paham dengan materi yang Ibu berikan Bu. Ibu Vivi menjawab, sangat berpengaruh tentunya. Contohnya saja karena kurangnya motivasi, akhirnya minat belajar tidak ada. Karena tidak ada minat, akhirnya tidak mau mengerjakan tugas, malas-malasan sehingga berpengaruh terhadap nilai siswa. Pertanyaan ketiga, kira-kira berapa persen dalam satu kelas siswa yang tidak fokus dalam proses belajar Bu? Bu Vivi menjawab, kalau dihitung persen mungkin hampir imbang, cuma pengaruhnya yang tidak fokus terhadap yang masih fokus ini yang harus dicegah. Berbagai trik dilakukan guru, dan bersyukurnya didukung oleh program kurikulum Merdeka. Baik Bu, pertanyaan keempat, dengan kurangnya motivasi belajar pada siswa pasti sangat berpengaruh dalam proses belajar Bu. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengembalikan motivasi siswa dalam kelas selain dari dorongan orang tua dan dirinya sendiri Bu? Ibu Vivi menjawab, masalah motivasi belajar siswa ini memang sangat dibutuhkan kreativitas guru sebagai fasilitator pelajaran. Guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan pelajaran, seperti yang dituangkan dalam kurikulum Merdeka. Siswa merdeka menentukan dan memilih, dan guru juga merdeka dalam menggunakan teknik penyampaian materi kepada siswa. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka, dunia pendidikan Indonesia semakin maju dan menciptakan generasi yang berkarakter. Dari kesimpulan motivasi dalam belajar dan hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwasannya motivasi adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan yang tertentu. Kemudian fungsi motivasi dalam belajar diantaranya adalah mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi berfungsi sebagai penggerak cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau suatu penerimaan pembelajaran. Kemudian upaya guru meningkatkan motivasi siswa dalam belajar adalah menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Kemudian bisa juga memberi hadiah, memberi pujian dan yang lain-lainnya. Dan membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membentuk kesulitan Few moments later. membantu kesulitan belajar anak didik serta individual maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, sekian hasil wawancara psikologi pendidikan yang I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Baiklah, sekian hasil wawancara saya kepada salah satu guru terfavorit di SMA Negeri 1 Rengat Barat. Dan sekian penyampaian tentang motivasi dalam belajar dari saya. Saya Mareta Indriani, pamit undur diri. Akhir kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.